Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, nama saya Titi Supriyati dari SDN 2 Majasari, Kabupaten Purbalingga. Setelah mengikuti pelatihan mandiri di PMM atau Platform Merdeka Pengajar, yang mana terdiri dari 7 topik, pada kesempatan ini, saya akan melakukan aksi nyata, yaitu pada topik 1, Merdeka Belajar, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Apa saja isi topik Merdeka Belajar? Di antaranya, yang pertama adalah pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Bapak Ibu guru hebat, dalam topik 1 Merdeka Belajar ada beberapa modul, yaitu ada 5 modul. Yang pertama adalah modul mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul kedua, mendidik dan mengajar. Modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Modul yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak Ibu guru hebat, mari kita menuju modul yang pertama, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, yaitu memahami dan menghayati diri sebagai manusia merdeka, menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman, bertutur kata lembut, mendengarkan pendapat, memotivasi untuk gemar dan senang belajar. Bapak Ibu guru hebat, lantas bagaimana merdeka belajar yang baik? Apakah kita masih menggunakan sistem pengajaran zaman kolonial? Apa yang perlu dihindari dalam sistem pengajaran zaman kolonial? Di antaranya, siswa duduk rapi dan menghadap depan dengan hening, melakukan perankingan berdasarkan penilaian pengetahuan, menyamaratakan pemberian tugas dan meminta siswa berdiri di depan kelas saat tidak mengerjakan tugas. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik kekuatan lahir maupun batin, dan tidak bergantung pada orang lain. Bapak Ibu guru hebat, dalam mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, sudahkah kita mengenal murid-murid kita? Pendidik itu harus mengenal siswa dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Tujuannya adalah membentuk karakteristik murid dan kebutuhan murid. Bapak Ibu guru hebat, modul selanjutnya adalah mendidik dan mengajar. Pengajaran merupakan suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak secara lahir dan batin. Mengajar merupakan bagian dari mendidik. Mendidik adalah menuntut segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Selanjutnya yaitu sistem AMON yang diprakarsai oleh Ki Hajar Dewantara,
Ingarso sung tulodo, ing madyo mangun karsa, tuturi handayani. Selanjutnya yaitu budi pekerti merupakan bersatunya cipta, rasa, dan karsa. Bapak Ibu guru hebat, dalam mendidik dan mengajar, guru harus dapat membantu murid dalam memenuhi kebutuhan lahir maupun kebutuhan batin. Manusia merdeka adalah manusia yang dapat bersandar atas kekuatan lahir dan batinnya dan tidak bergantung pada orang lain. Karena pada dasarnya murid memiliki kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan lahir maupun kebutuhan batin. Kebutuhan lahir yaitu terkait keterampilan berpikir atau kognitif. Tentu, kognitif siswa berbeda-beda. Sedangkan kebutuhan batin diantaranya mengembangkan kerjasama, membangun empati, menghargai sesama, serta berkehendak dalam menentukan tujuan belajar. Bapak Ibu guru hebat, selanjutnya modul mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yaitu menyesuaikan kodrat keadaan, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, adapun asas trikon yang diprakarsai oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Asas trikon ini dianggap menjadi jawaban yang tepat untuk menuju berpihak pada murid. Kontinu yaitu pengembangan yang secara berkesinambungan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen yaitu pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktisi luar negeri. Konsentris, pengembangan pendidikan dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Bapak Ibu guru hebat, selanjutnya modul mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti merupakan perpaduan antara cipta, rasa, sehingga menghasilkan karsa. Murid memiliki dua watak, yaitu bagian biologis dan bagian intelligible. Biologis di sini yaitu terkait rasa takut, cemas, dan lain-lain. Sedangkan intelligible yaitu terkait kemampuan kognitif siswa. Selanjutnya, watak dapat terbentuk dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah, guru turut berperan menemukan budi pekerti atau jati diri siswa. Bapak Ibu guru hebat, modul selanjutnya adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Guru tidak hanya memberikan pengetahuan, melainkan memberikan pemahaman tentang manfaat bagi kehidupan murid. Pendidik mengenal dan memahami kekuatan kodrat anak bahwa setiap murid dapat mengekspresikan dan membuat pemahamannya sendiri. Dalam menilai pemahaman murid, pendidik sebaiknya menggunakan berbagai jenis alat pengukuran yang melibatkan murid dalam merefleksikan diri. Bapak Ibu guru hebat, dalam topik 1 Merdeka Mengajar atau Merdeka Belajar dapat diambil kesimpulan. Yang pertama, setiap murid memiliki kodrat atau potensi yang berbeda. Pendidik sebagai tuntunan. Mendidik adalah menuntun murid untuk selamat dan bahagia. Pendidik tidak dapat berkehendak sesuai kodrat atau potensi murid.
Pendidik dapat memberikan daya upaya maksimal untuk mengembangkan akal budi pekerti. Bapak Ibu guru hebat, terima kasih, salam dan bahagia.